Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Viana Kristina, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Pancayoga, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Pratnyani, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Niputwi Wiuliantari, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai bagian dari marketing mix, yaitu place atau tempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan mengenai definisi place atau tempat itu sendiri. Yang pertama ada Philip Kotler. The various the company undertakes to make product accessible and available to target customer, yang artinya berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen. Kemudian yang kedua ada menurut Boom dan Bittner. Dalam bukunya Diaz dan Shah pada tahun 2009 di halaman 318, mereka menyebutkan bahwa lokasi pemasaran terdapat beberapa pemain yang terlibat di dalamnya, seperti marketing intermediary, channel of distribution, agen dan broker, wholesaler dan retailer, serta logistik dan transportasi. Nah, kemudian ada channel of distribution atau COD. Channel of distribution di sini berarti saluran distribusi, yaitu rute yang dilalui oleh suatu produk dari pemasok sampai ke tangan konsumen. Nah, saluran distribusi di sini sangat penting untuk dijaga dengan baik, karena hal ini merupakan rangkaian jalur yang membawa produk dari produsen ke konsumen. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk saluran distribusi, yaitu yang pertama intensif. Distribusi intensif merupakan strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat yang lebih tinggi. Contohnya seperti sembako, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan dari intensif yaitu memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang lebih tinggi. Yang kedua ada selektif. Distribusi selektif merupakan suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara teknik dan strateginya masing-masing. Contoh dari saluran distribusi yaitu seperti produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, atau lain-lainnya. Yang ketiga ada eksklusif. Distribusi eksklusif yaitu memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi. Contohnya seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, minimarket, serta supermarket. Kelebihan dari eksklusif yaitu produk tersebut dianggap prestisius dan juga produsen menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Selanjutnya ada member of COD atau channel of distribution. Yang termasuk dari COD yaitu yang pertama ada agent. Agent adalah seseorang yang bekerja untuk pihak lainnya dalam suatu bisnis. Mereka biasanya memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh pihak lainnya. Dalam COD terdapat jenis agent yaitu commission agent, stocking agents, spare and servicing agent, dan Dell Credery agents. Yang kedua ada wholesaler. Tugas wholesaler yaitu membeli dalam jumlah yang besar dan kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang lainnya. Mereka memberikan saluran nilai tambah kepada konsumen karena beberapa hal seperti memegang persediaan secara konvenen dekat kepada konsumen, membantu membiayai saluran distribusi, menyediakan kredit kepada retailer, serta menambah keahlian pembelian dan penjualan dalam saluran. Yang ketiga ada retailer. Tugas retailer adalah memasok dalam jumlah kecil kepada anggota masyarakat. Retailer juga memberikan nilai tambah karena beberapa hal seperti meminimalkan waktu berbelanja dan ketidaknyamanannya.
setelah memegang persediaan secara fisik lebih dekat kepada konsumen ketimbang supplier dan reseller. Yang terakhir ada franchising. Semua konsumen hampir pernah memakai produk franchise tanpa disadari sebelumnya. Beberapa contoh diantaranya yaitu seperti McDonald's, pizza, Coca-Cola, dan lain-lain. Franchising juga dapat diartikan sebagai hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Franchising juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Direct Response Marketing atau DRM. Direct Response Marketing adalah suatu bentuk pemasaran yang tumbuhnya amat cepat. DRM merupakan saluran distribusi dan bukan bentuk dari promosi. DRM bertindak persis seperti retailer, tetapi tidak terdapat toko seperti toko-toko retailer. DRM eksis sebagai suatu saluran karena menyediakan proses pembelian, mengirimkan ke rumah-rumah, serta bisa dipercayai untuk mengambil kembali apa yang dipasoknya. Selanjutnya ada Just in Time Management atau JIT. Just in Time jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tepat waktu. Tepat waktu berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi suatu produk harus tiba tepat waktu dengan jumlah yang tepat. Just in time dirancang untuk mendapatkan kualitas yang baik, menekan biaya, mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin sehingga menghapus seluruh jenis pemborosan, dan perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat pada waktunya. Manajemen just in time ditemukan oleh orang Jepang. Hal ini menuntut adanya pendekatan kemitraan. Pandangan tradisionalnya adalah seperti yang pertama, manufaktur mendesain suatu produknya dan menegosiasikan pembelian apa-apa yang dibutuhkan dalam rangka mengkonstruksi produk tersebut. Yang kedua, pembuat komponen membuat produk atas dasar spesifikasi dari manufaktur. Yang ketiga, manufaktur kemudian merakit produk. Yang keempat, departemen penjualan dealer menjual produk ini kepada customer. Yang kelima, departemen pelayanan dealer menangani pemeliharaan dan perbaikan. Pendekatan manajemen gaya Jepang ini mendeskripsikan bahwa setiap orang yang ada di dalam channel of distribution harus konsen dengan customer-nya. Jika customer tidak membeli, berarti tidak ada departemen penjualan atau pelayanan, tidak ada pengiriman, serta tidak ada komponen yang akan dibuat. Selanjutnya ada GIT in action. Strategi penjualan kepada setiap customer-nya seperti yang pertama, harus membeli dalam jumlah produk yang banyak untuk memperoleh harga yang bagus. Yang kedua, periksa kualitas dalam pengiriman. Yang ketiga, kembalikan setiap produk yang rusak. Yang keempat, pegang dan kelola persediaan. Pendekatan JIT ada beberapa diantaranya. Pertama, melakukan kontrak hubungan jangka panjang melalui saluran. Yang kedua, merencanakan produksi sebagai suatu kemitraan. Setiap perusahaan mengambil peran aktif. Yang ketiga, menjelaskan secara detail komponen apa yang dibutuhkan dan kapan. Yang keempat, buat pemasok mengawasi setiap kualitas komponen sehingga produk tersebut menjadi sempurna. Yang kelima, kirimkan saat dibutuhkan. Selanjutnya, keuntungan dari GIT yaitu yang pertama, sistem secara keseluruhan jauh lebih efisien, biaya tenaga kerja jauh lebih rendah, barang-barang tidak perlu dicek lagi kualitasnya, urusan administrasi jauh lebih efisien, serta penghematan bisa dipakai untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai aftermarket, di mana aftermarket dapat didefinisikan sebagai semua usaha-usaha setelah penjualan yang dilakukan untuk mempertahankan customer dan konsumen. Manufaktur dan pemasok seharusnya berusaha untuk mempertahankan daya tarik terhadap produknya setelah produk tersebut laku terjual, di mana manajemen dari aftermarket ini sangat penting dalam rangka mempertahankan kesuksesan jangka panjang. Kebutuhan akan dukungan aftermarket seharusnya didesain dalam perancangan suatu produk sejak produk itu pertama kali dikonsep. Adapun produk yang seharusnya ditawarkan
harusnya mencakup yang pertama, mudah dan aman untuk dipakai, yang kedua, memberikan nilai dari sisi uang, yang ketiga, mudah dipasang dengan kesulitan yang minimal, dan yang keempat, melakukan persis seperti yang tertera pada instruksi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis aftermarket. Yang pertama itu ada market education, di mana seorang customer harus diberitahu tentang keberadaan produk. Kemudian, customer bisa menemukannya, memilihnya, dan memakainya dengan benar. Yang kedua ada delivery and installation, di mana customer menginginkan pembeliannya secepat mungkin. Adapun yang harus dilakukan yang pertama, pengiriman harus dilakukan persis seperti yang dijanjikan. Yang kedua, staf pengiriman seharusnya berpakaian yang sopan dan memperhatikan kebutuhan customer. Dan yang ketiga, pemasangan harus bersih, komplit, dan efektif. Yang ketiga ada easy to use, di mana arti dari easy to use itu adalah mudah untuk digunakan. Adapun yang harus dilakukan, yang pertama, kemasannya harus aman dan mudah dibuka. Yang kedua, buku petunjuk pemasangannya harus jelas, komplit, dan mudah untuk diikuti. Dan yang ketiga, sejauh memungkinkan produk seharusnya bebas dari kerusakan, aman dalam pemakaian. Yang keempat ada face repair. Suatu produk yang rusak adalah pengingat negatif yang konstan, di mana semakin sering produk tersebut rusak, maka semakin kecil kemungkinan customer akan membeli produk tersebut lagi. Adapun yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut ialah yang pertama, berikan dukungan hotline terhadap teknisi di lapangan. Yang kedua, menyediakan transport untuk menjemput dan mengantarkan kembali. Dan yang ketiga, para dealer memberikan pelatihan pada teknisi untuk hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan dan pelayanan. Yang kelima ada guarantees and warranties. Hal ini memperlihatkan kepercayaan diri pemasok atas produk yang ditawarkan, meliputi garansi jangka pendek memperlihatkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap produk. Yang kedua, pengembalian produk atau refund dan kebijakan pertukaran seharusnya berkesan ramah. Yang ketiga, spare part harus mudah diperoleh. Yang keempat, dukungan kepada customer harus diberikan semasih produk ada nilainya. Yang keenam ada continuing customer interest atau minat pelanggan yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan minat pelanggan tersebut, haruslah kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, libatkan customer dengan produk, seperti contoh membuat klub, grup maupun suatu perkumpulan. Yang kedua, jadikan penawaran produk suatu pertunjukan, seperti contoh produk BMW yang dikendarai oleh James Bond. Yang ketiga, tambahkan nilai, seperti contoh industri penerbangan dengan frequent flyer programnya. Dan yang keempat, jika ditemukan kerusakan, cepatlah perbaiki, bahkan ganti dengan barang yang baru. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.